Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku yang berakhlak mulia, tujuan kita mempelajari akhlak yang ketiga adalah agar kita menjadi orang-orang yang mengamalkan. Tujuan ketiga kita mempelajari akhlak, agar kita mengamalkannya, bukan hanya pandai berbicara. Ada sebagian orang yang rajin mengisi pengajian, Sabtu di rumah fulan, Minggu di rumah fulan, dan Senin di rumah fulan. Namun, apabila ditanya, apa yang kau lakukan setelah itu, ia tidak memberikan jawaban apa-apa. Tapi kondisinya mengatakan, aku seorang ustadz yang hanya memberikan pengajian. Demi Allah, jangan sampai engkau seperti itu. Itu tidak benar. Bacalah keterangan berikut, lalu terangkan kondisimu padaku. Engkau boleh mengetahui apa yang ingin kau ketahui, hanya saja engkau tidak akan diberi pahala hingga engkau mengamalkan apa yang kau ketahui itu. Setelah membaca semua jenis akhlak, engkau harus berinteraksi dengannya, mengamalkannya dengan baik selama seminggu. Dari sana, engkau akan menemukan banyak kebaikan. Tujuan kita belajar akhlak yang keempat adalah agar kita tidak menjadi sebab yang menyesatkan manusia. Tujuan keempat sekaligus terakhir dari studi kita tentang akhlak adalah agar kita tidak menjadi sebab yang menyesatkan manusia. Apa maksudnya? Maksudku, jangan sampai kita menjadi contoh buruk, yaitu, ibadahnya menakjubkan banyak orang, tetapi akhlak buruknya menyesatkan mereka. Dalam kondisi demikian, orang-orang akan berkata, kamu ingin kita seperti dia, tanda salat yang terdapat di wajahnya memang Masya Allah. Namun ia sering tidur saat bekerja. Ada banyak contoh buruk semacam ini. Sungguh, kita ingin keluar dari studi tentang akhlak dengan sebuah pengertian yang penting dan agung. Yaitu, setelah membaca dan memahaminya, insya Allah kita akan mengamalkannya. Selain itu, akan kita sajikan kepada masyarakat beragam contoh yang tidak memisahkan antara dunia dan agama, antara ibadah dan akhlak. Melainkan berbagai contoh yang baik, yang bisa dipercaya, yang tulus, yang benar, yang cinta dan peduli kepada negerinya. Keutamaan akhlak yang baik, ia adalah yang paling berat dalam timbangan hamba di hari kiamat. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada yang lebih berat dalam timbangan manusia di hari kiamat daripada akhlak yang baik. Hadis riwayat Abu Dawud, hadis nomor 4799, At-Tirmidzi hadis nomor 2003. Wahai saudaraku, jangan kau abaikan hadis tersebut. Tanyakan pada dirimu, di mana posisi Qiyamul Lail? Di mana posisi puasa pada hari yang begitu terik? Di mana posisi mengasuh anak yatim? Di mana? Yang jelas, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesuatu yang paling berat yang diletakkan dalam timbangan manusia di hari kiamat adalah akhlak yang baik. Engkau percaya? Tentu, sebab yang mengatakan itu adalah Rasulullah. Siapakah mukmin yang paling sempurna imannya? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4682, Imam Ahmad hadis 2/250. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis 5/99. Subhanallah, mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya, dan orang yang paling baik Islamnya adalah yang paling baik akhlaknya. Tampaknya engkau bertanya-tanya, apakah ia tetap menjadi orang terbaik meskipun pengetahuannya tentang agama sedikit? Ya, meskipun demikian, demi Allah, yang paling berat, yang paling sempurna, dan yang paling baik adalah kata-kata yang sedikit namun mempunyai makna agung. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling kucintai dan yang paling dekat denganku di hari kiamat adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat At-Tirmidzi hadis nomor 2018, Ahmad, hadis 2/217. Ya,
Kedekatan kita dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan berbeda-beda. Namun, orang yang paling dekat dengan beliau adalah yang paling baik akhlaknya. Karena itu, kepada mereka yang mencintai kekasihnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat kalian di surga akan berbeda-beda. Ada yang istananya di surga jauh dari Rasulullah, dan ada yang lebih jauh lagi. Oh, sungguh sedih kalau di surga kita berada jauh dari Rasulullah. La haula wala quwata illa billah. Lalu, bagaimana dengan orang yang ada di neraka? Ya Allah, selamatkan kami. Yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Hadis riwayat At-Tirmidzi hadis nomor 2004, Ibnu Majah hadis nomor 4246. Maha suci Allah. Ternyata bukan hanya hijab yang paling penting. Bukan pula memelihara pandangan mata. Yang paling penting sekaligus paling banyak memasukkan manusia ke surga. Takwa kepada Allah dan akhlak yang baik. Subhanallah. Dua tuntutan ini ibarat garis-garis besar. Siapa hamba Allah yang paling dicintai Allah? Ada sebuah cerita menarik. Suatu utusan datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mereka bertanya, "Wahai Rasulullah, siapa hamba yang paling dicintai Allah?" Beliau menjawab, "Yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Imam Ahmad dalam Musnadnya, hadis 4/278, Ibnu Majah hadis 3436. Adakah yang lebih tinggi daripada cinta Allah? Sekarang, apa yang akan kau lakukan setelah engkau mengetahui bahwa engkau akan menjadi hamba yang paling dicintai Allah kala berakhlak baik? Siapa yang paling dicintai Nabi? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, "Maukah kalian kuberitahu tentang orang yang paling kucintai?" "Tentu, wahai Rasulullah," jawab mereka. Beliau kembali bertanya, "Maukah kalian kuberitahu tentang orang yang paling kucintai?" "Tentu, wahai Rasulullah," jawab mereka lagi. Lalu beliau menegaskan, "Orang yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat Imam Ahmad, hadis 2/185 dan hadis 2/217. Maha suci Allah. Ungkapan, "yang paling baik akhlaknya," seolah-olah menyiratkan suatu persaingan. Bagaimana? Siapkah engkau bersaing? Hadiahnya adalah mendapatkan gelar, orang yang paling baik akhlaknya. Kalau berhasil diraih, berarti engkau memperoleh medali penghormatan sebagai orang yang paling dicintai Rasulullah. Hendaknya mereka berlomba dalam hal itu. Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 26. Rasulullah menjaminnya untukmu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Aku menjamin sebuah rumah di surga yang paling tinggi bagi orang yang berakhlak baik." Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4800. Artinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjamin untukmu sebuah rumah di surga yang paling tinggi. Namun, syaratnya, engkau berakhlak baik. Siapa yang menjamin? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maukah engkau menerima syarat tersebut? Bagaimana agar kita disenangi banyak orang? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kalian tidak akan disenangi banyak orang karena harta kalian. Buatlah mereka senang kepada kalian lewat wajah ceria dan akhlak mulia." Hadis riwayat Al-Bazar di dalam Musnadnya, hadis nomor 1977, Abu Ya'la hadis nomor 6550. Kepada yang sedang mengambil studi hubungan masyarakat di seluruh dunia, camkan ucapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wajah ceria dan akhlak yang baik. Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Di antara doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, "Ya Allah, berikan aku petunjuk kepada akhlak yang paling baik. Tidak ada yang bisa memberi petunjuk kepadanya kecuali Engkau, Maha Suci Allah." Rasulullah masih mengucapkan doa di atas, padahal Allah berkata tentang beliau,
Engkau, Muhammad, benar-benar mempunyai akhlak yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Lihatlah, meskipun menjadi rasul, beliau tetap berdoa dengan doa di atas. Sungguh sebuah tekad yang kuat. Sungguh sebuah usaha untuk tetap menyandang akhlak yang baik. Ya, tentu saja karena beliau pernah bersabda, dengan akhlak yang baik, seorang mukmin akan mencapai derajat orang yang berpuasa dan qiyamul lail. Hadis riwayat Abu Daud, hadis nomor 4798, Imam Ahmad dalam musnadnya, hadis 6/94. Ya Allah, sebagaimana telah kau jadikan diriku rupawan, buatlah akhlakku menawan. Maha suci Allah. Ini termasuk doa yang menakjubkan. Ia adalah doa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kala berdiri di depan cermin. Ya Allah, sebagaimana telah kau jadikan diriku rupawan, buatlah akhlakku menawan. Engkau berdiri di hadapan cermin sambil terpesona dengan dirimu. Lihatlah Nabi, apa yang beliau pikirkan dan apa yang ada di benak beliau. Ya, masing-masing memang mencari apa diinginkannya. Engkau salah sangka, ya, masalahnya masih rancu bagimu. Yang mudah kau anggap sulit, sementara yang sulit kau anggap mudah. Engkau mengira bahwa yang sulit adalah membaca dan menghafalkan Al-Quran. Tidak, engkau salah sangka. Apa yang kau anggap sulit sebenarnya mudah. Yang sulit adalah bagaimana engkau menata akhlakmu. Ya, yang sulit adalah mengubah dirimu dari dalam. Aku khawatir kerancuan tersebut disengaja dan sebenarnya engkau ingin meremehkan. Mengapa diam? Tampaknya engkau membenarkan. Pertanyaan sangat penting. Kukira kita telah cenderung kepada akhlak mulia. Sudah tiba waktunya engkau memikirkan pertanyaan berikut. Sebab, ia ibarat pondasi utama dari topik bahasan ini. Pertanyaannya, apakah akhlak bisa berubah? Sederhananya, apakah orang yang bakil bisa berubah menjadi pemurah? Apakah orang yang lekas emosi bisa berubah menjadi penyabar? Apakah seorang gadis yang kurang rasa malunya bisa berubah menjadi gadis pemalu? Berusahalah untuk berdiskusi dengan dirimu guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan utama dan berbagai pertanyaan lanjutan lainnya. Kelihatannya engkau berkata, ia adalah pertanyaan yang sangat mudah. Kujelaskan padamu, maksudku bukan jawaban dengan lisan semata. Engkau tahu, pertanyaan yang bersifat praktis lebih penting daripada pertanyaan yang bersifat teoretis. Bukankah begitu? Jawaban yang memuaskan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ilmu bisa diperoleh lewat belajar, sifat santun bisa diperoleh lewat upaya untuk selalu bersikap santun, dan sabar bisa diperoleh lewat usaha untuk bersabar. Hadis riwayat Bukhari dalam Fath Al-Bari 1/161. Demikianlah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan sebuah kaidah bahwa akhlak bisa diubah. Karena itu, janganlah merasa dirimu mustahil untuk berubah. Ini pernyataan yang salah. Kenyataan menunjukkan, ada puluhan pemuda yang telah berubah 90 derajat. Ada pula di antara mereka yang berubah hingga 180 derajat. Semua itu berkat keputusan mereka. Lalu, apakah engkau telah memutuskan untuk berubah dari sekarang dan memperbaiki akhlakmu? Contoh ilustratif. Jiwa ini seperti tubuh. Tubuh diciptakan dalam kondisi tidak sempurna. Anak-anak, ia kemudian tumbuh besar dan berkembang dengan diberi makanan. Demikian pula dengan jiwa manusia, ia diciptakan dalam kondisi tidak sempurna dan selanjutnya menjadi matang lewat upaya perbaikan akhlak. Bagaimana pendapatmu dengan perumpamaan di atas? Subhanallah. Kala tubuh ini sakit, ia perlu diobati agar sembuh, kadangkala obatnya pahit. Begitu pula dengan jiwa manusia. Padanya ada akhlak buruk yang membutuhkan perjuangan dan kesabaran. Hendaknya ia menjadi panjimu. Aku yakin, sekarang keinginanmu sangat kuat. Sebuah tekad terpancar dari mata dan perhatianmu. Aku heran mengapa kau biarkan dirimu demikian selama ini. Ayo, berikrarlah sekarang juga. Angkat tinggi-tinggi panjimu. Aku bisa berubah. Begitulah,
Seolah-olah engkau dilahirkan kembali. Sungguh sangat bahagia. Apakah engkau kalah oleh orang yang tadinya gemuk yang kemudian mengangkat panjinya dan berkata, "Aku bisa berubah." Lalu ia mengikuti diet sangat ketat hingga akhirnya menjadi langsing. Sahabatku yang berakhlak mulia, kita akan melanjutkan pembahasan di video berikutnya. Semoga kita bisa mengambil hikmah dari materi di video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.